Nah, sekarang kita mulai pembahasan nomor 1 ya. Soal nomor 1 nih, jika ada atom A, Z-nya 12. Z itu apa? Z itu apa? Z adalah nomor atom, ya. Z itu nomor atom. Jadi atom A, nomor atomnya 12, ya. Atom B, Z-nya 17, berarti nomor atomnya 17, ya. Nah, rumus senyawa dan jenis ikatan yang terbentuk. Jenis ikatan maksudnya ini ikatan intramolekul. Intramolekul ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ya. Ikatan ion ini terbentuk antar unsur logam dengan non-logam. Kovalen terbentuk antar unsur non-logam dengan non-logam, ya. Logam itu golongan berapa aja? Logam itu golongan di tabel periodik 1A sampai 3A. Ya. Non-logam golongan 4A sampai 7A. Ya. Nanti golongan logam cenderung bermuatan positif, artinya dia cenderung melepaskan elektron untuk stabil. Golongan non-logam cenderung menangkap elektron untuk stabil. Nanti simbolnya min, artinya menangkap elektron. Nah, untuk tahu rumus senyawa dan jenis ikatannya, kita harus tahu dulu nih, si A, nomor atomnya 12, dia golongan berapa kalau dikonfigurasikan? Konfigurasinya pakai yang atom bor aja yang cepat. Yang 2, 8, udah 10 nih, dia maunya 12, berarti kurang 2 ya. Nah, elektron terakhir ini dia golongan, menunjukkan golongan, berarti dia golongan 2A. Ya, kalau golongan 2A berarti dia logam atau non-logam? Logam, ya. Nah, si B nomor atomnya 17, konfigurasinya 2, 8, 7. 8, 7. Nah, terakhir elektron valensinya 7, berarti dia golongan 7A. Kalau 7A berarti dia non logam. Nah, kalau non logam berarti ntar dia muatannya min, yang ini plus. Ini plus berapa si A-nya? Ya sesuai elektron terakhirnya. Karena golongan 2 berarti A plus 2. Nah, yang non-logam dia golongan 7. Untuk jadi 8 elektron, stabil itu kan 8. Dari 7 mau jadi 8, dia nangkep berapa elektron? 2. 1. Dari 7 ke 8, 1. Berarti B min 1 ya. Nah, rumus senyawa yang terbentuk apa nih? Ketika A plus 2 berikatan dengan B min 1, senyawa yang terbentuk, angka muatannya ini kali silang jadi indeks. Indeks itu angka kecil yang di bawah. Jadi A-nya 1, B-nya 2. Nah, jadi rumus senyawanya AB2. Jenis ikatannya ion atau kovalen? Jenis ikatannya, karena ini plus sama min, ya, logam dengan non-logam, logam dengan non-logam, maka dia ikatan ionik atau ikatan ion. Paham ya? Nomor 1 ini soal ikatan kimia. Ini kalau di SMA, ini pelajaran SMA kelas 10, kelas 1 SMA nih. Nah, nomor 2 kita lanjut. Unsur yang bernomor atom 19 akan membentuk ion dengan muatan berapa? Nah, untuk stabil atom-atom di alam itu kan tidak stabil semuanya, kecuali golongan gas mulia ya. Nah, cara unsur-unsur untuk mencapai kestabilan dengan cara mengikuti konfigurasinya gas mulia. Gas mulia itu konfigurasi terakhirnya, elektron terakhirnya itu 8. Nah, jadi unsur-unsur yang lain pengen stabil dengan cara elektron terluarnya harus 8. Gimana caranya? Ada yang menangkap elektron, ada yang melepas elektron.
ya. Nah, ini si unsur X nomor atomnya 19. Cenderung membentuk ion dengan muatan berapa? Kita lihat dulu konfigurasinya. Kalau 19 kan berarti 2, 8, 9. Boleh nggak? Nggak boleh lebih. Nggak boleh. Elektron terakhir ini nggak boleh lebih dari 8. Salah. Kalau lebih dari 8 kita pecah. Jadinya 8, 2, 8. Nah, 9 ini 1. jadi 81. Nah, ini elektron terakhirnya 1. Berarti dia golongan 1A. 1A logam atau non logam? Logam. Logam. Kalau logam cenderung membentuk ion plus atau ion min? Plus. Plus. Nah, artinya melepas. Melepas berapa elektron untuk jadi 8? 7. Melepas. Satu. Jadi ini yang satu di luar ini dilepas. Jadi X plus 1, artinya X plus 1 ini udah melepas 1 elektron. Jadi konfigurasinya ketika dia dalam bentuk ion atau ketika dia udah melepas 1 elektron, konfigurasinya tinggal 288. Karena yang satu ini udah dilepas. Udah jadi 288, terakhirnya 8. Sudah mengikuti konfigurasinya gas mulia. Ya, jadi dia untuk mengikuti konfigurasi gas mulia, dia cenderung membentuk ion plus 1. Ya, jadi muatannya plus 1. Seperti itu. Ya. Ini masih ikatan kimia nih tentang kestabilan unsur-unsur, soal nomor 2. Nah, soal nomor 3 nih, sebutkan ciri-ciri dan contoh senyawanya yang tergolong senyawa kovalen polar. Kovalen polar kan kovalen berdasarkan kepolarannya, atau bahasa gampangnya, polar itu kemudahan suatu senyawa untuk larut dalam air ya. Nah, nanti ada kovalen polar dengan non polar. Kalau polar nih larut dalam air, kalau non polar nih tidak larut. Nah, ciri-cirinya apa kovalen polar? Yang kalian udah tahu apa ciri-ciri senyawa kovalen polar? Atom pusat punya PeB. Ya, betul. PeB itu apa? PeB. Pasangan elektron bebas. Ya. Jadi atom pusatnya punya pasangan elektron bebas. Nah, kalau nggak punya, apalagi cirinya nggak harus jadi senyawa kovalen ini nggak harus cirinya atom pusat punya PeB, nggak harus. Kadang ada juga yang nggak punya. Nah, berarti dia mengikuti ciri yang selanjutnya apa aja? Misalnya bentuk molekulnya Tidak simetris. bentuk molekul tidak simetris ya. Simetris tahu ya apa? Belajar. Terus. Simetris itu membagi dua bagian yang sama. Itu simetris ya. Nah, kalau kovalen nonpolar ini biasanya molekulnya tidak simetris. Nah, kalau dia terdiri dari 2 atom atau disebut diatomik. Diatomik itu apa? Senyawa yang terdiri atas 2 atom. Kalau dia diatomik, biasanya atomnya berbeda. Biasanya atomnya beda. Nah, misalnya apa? Misalnya dia diatomik, yang atomnya beda. Misalnya CO. Ya, ini kan diatomik nih, terdiri atas C sama O ya. Nah, ini dia atomnya beda, yang satu C, yang satu O. Maka dia kovalen polar. Tapi misalnya atomnya sejenis ya. Nah. Sebentar, ini kepencet. Masih muncul ya? Share screen-nya ya. Iya, Mas. Nah, kalau dia atomnya sejenis, misalnya atom O sama atom O berikatan jadi O2. Itu kan sejenis tuh. Nah, itu kovalen nonpolar. Non ya, tapi kalau dia beda jenis, dia kovalen polar. Ya. Nah, sekarang apalagi cirinya?
Ada lagi nggak ciri-ciri kovalen polar? Ada lagi ya, satu lagi ya. Biasanya dia memiliki momen dipol lebih dari 0. Momen dipol itu selisih jadi nanti atom-atom itu kalau dia berikatan mempunyai kecenderungan untuk bermuatan plus dan min. Nah, disebut pengkutupan, kutub negatif, kutub positif ya. Nah, selisih pengkutupan ini disebut momen dipol ya. Nah, nanti ini biasanya berupa angka. Nah, nanti kalian tinggal selisihin aja. Misalnya di sini contohnya CO. Momen dipol si C berapa, si O berapa. Nanti diselisihin, dikurangin. Kalau selisihnya lebih dari 0, berarti dia kovalen polar. Ya, ini ciri-cirinya. Nah, contoh senyawanya ada yang bisa sebutin nggak? Yang ciri pertama dulu nih. Atom pusat punya PeB. Apa contoh senyawa yang atom pusatnya punya PeB? Misalnya NH3 ya. Kalau NH3 berarti atom pusatnya siapa? N. Atom pusatnya si N ya, mengikat H jumlahnya 3. Nah, untuk tahu PeB-nya kita gambar struktur Lewisnya. Si N atom pusat ya, mengikat H jumlahnya 3. H-nya ada 3 nih. H golongan 1 berarti dia punya 1 elektron, disimbolkan dengan dot. Dot itu titik ya. Ini namanya simbol Lewis. Si N di tabel periodik dia golongan 5, berarti punya 5 elektron yang digunakan untuk berikatan nih. Syarat terjadi ikatan kan minimal harus ada 1 pasang elektron ya. Nah, si N mau berikatan sama H, berarti si N nyumbang 1 elektronnya, simbolnya cross, silang ya. N yang ini berikatan sama H yang bawah, nyumbang 1. Yang sebelah kanan si N-nya nyumbang 1 lagi elektron. Nah, dia golongan 5, punya 5 elektron. Ini yang dipakai berikatan baru 3, berarti masih sisa 2. 2 ini disebut bebas, tidak berikatan. Ini yang disebut PeB, pasangan elektron bebas. Maka NH3 karena punya PeB di atom pusatnya, maka NH3 ini termasuk senyawa kovalen polar. Tuh ya. Nah, contoh kovalen polar yang bentuk molekulnya tidak simetri apa? Contoh senyawanya. Misalnya contoh senyawanya CH-Cl3. Ini tidak simetri ya. Nah, itu nih contohnya ada NH3, ada CH-Cl3, ada CO. Seperti itu. Ini ciri-ciri dan contoh senyawa yang tergolong kovalen polar ya. Kita lanjut ke nomor 4. Yang baru gabung, yang baru join jangan lupa absen dulu di Google Classroom ya. Terus kalian download soal yang sudah Ibu lampirkan di Google Classroom. Soal review materi persiapan untuk UAS kimia dasar ya. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 4. Perhatikan gambar ilustrasi di bawah ini. Sebutkan apa saja gaya intra dan antar molekul pada gambar di bawah ini ya. Nih, Ibu tanya dulu nih, gaya intramolekul itu apa aja? Gaya intra itu artinya di dalam molekul itu sendiri. Ada gaya atau ikatan apa aja? Kalau yang intramolekul ada ion, ada kovalen. Ya. Kalau yang antar molekul ada gaya van der Waals dan satu lagi ada ikatan hidrogen. Ya. Nah, nanti van der Waals ini kebagi lagi ya. Ada ikatan ion dipol, ada gaya dipol sesaat, ada dipol sesaat ya. Gaya London atau dispense. Nah, ada gaya London yang keempat. Seperti itu. Nah, sekarang yang intra berarti dalam molekul itu sendiri.
Coba lihat gambarnya, yang intramolekul itu yang nomor berapa aja? Nomor 1, nomor 3, ini intramolekul, dalam molekul itu sendiri ya. Nomor 4, nomor 5. Nah, 1, 3, 4, 5 ini kan sama nih, ikatan H sama F. H sama F pada molekul itu sendiri, di dalam molekul itu sendiri ya. H sama F, H sama F. Nomor 1, 3, 4, 5 sama. Nomor 1 sama dengan nomor 3, sama dengan nomor 4, sama dengan nomor 5. Ini disebut intramolekul. Intramolekulnya termasuk yang ion atau kovalen nih? Intramolekulnya. Tahu ion atau kovalen, lihat dulu. Di sini H sama F. H itu golongan berapa? 1. 1A. F golongan 7A ya. Nah, tapi golongan 1A kan dia harusnya logam. Nah, pengecualian di H. H hidrogen. Pernah nggak kalian dengar hidrogen itu logam? Nggak pernah ya, hidrogen bukan logam. Hidrogen ini non logam. F ini juga non logam, dia golongan 7. Non logam dengan non logam berarti dia ionik atau kovalen? Kovalen, Bu. Kovalen ya. Jadi gaya intramolekulnya itu berupa ikatan kovalen tunggal. Ya, karena cuma ada satu pasang atau stripnya ada satu, jadi kovalen tunggal. Kalau stripnya ada 2, berarti kovalen rangkap 2. Kalau stripnya, ikatannya, strip itu dilambangin ikatan ya. Stripnya ada 3, berarti kovalen rangkap 3. Nah, sekarang yang antar molekul yang nomor berapa? Dari gambar 2. nomor 2 nih, intramolekul pada molekul yang berbeda nih, strip putus-putus nih. Dia sama antara H sama F, tapi pada molekul yang berbeda. Ya, ini disebut intramolekul nomor 2. Maaf, antar molekul. Antar molekulnya termasuk yang mana nih, van der Waals atau ikatan hidrogen? Hidrogen. Salah. Kamu tahu nggak ikatan hidrogen itu apa? Ciri-cirinya. Kalau ikatan hidrogen, ya, namanya aja udah ikatan hidrogen. Hidrogen. Berarti antar atom H, hidrogen, dengan unsur, apa aja unsurnya? F. Ya, F, O, N, ya. H dengan F, H dengan O, H dengan N. Disingkat handphone. Ya. Nah, di sini H sama F ya, termasuk hidrogen nggak nih? Iya. Ya, betul ya. Berarti gaya antar molekulnya berupa ikatan hidrogen antar molekulnya. Seperti itu. Nomor 4 masih ikatan kimia nih. 1 sampai 4 ini soal ikatan kimia ya. Kita lanjut di soal nomor 5. Ini sudah masuk pH nih. Tentukan pH larutan yang mengandung sekian gram CaOH 2 kali yang dilarutkan dalam 500 ml air. Nah, untuk tahu pH ya, kalian harus tahu dulu ini jenis larutannya, jenis senyawanya ini dia termasuk asam, basa, atau garam. Di sini senyawanya CaOH 2 kali. Nah, CaOH 2 kali ini dia termasuk asam, basa, atau garam? Termasuk basa ya. Betul. Ciri taunya ini basa dari mana? Dari OH. Ya, ciri-ciri basa biasanya belakangnya itu OH ya. NaOH, KOH, LiOH, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali. Berarti kalau belakangnya OH-OH itu basa. Kalau asam depannya itu H.
HCl, HBr, H2SO4, HNO3. Nah, depannya H itu biasanya asam. Tapi ada juga yang depannya bukan H tapi asam, ada juga. Tapi biasanya kebanyakan yang depannya H itu asam, yang belakangnya OH basah. Nah, garam gimana? Garam berarti depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Itu garam. Ya. Ada yang bertanya siapa? Ada yang bertanya? Gilang bertanya. Kalau mau bertanya langsung aktifkan aja mikrofonnya ya. Nah, ini berarti basah. Kalau basah nih, kalian bisa ramalkan dulu nih. Kalau basah berarti nanti pH yang kalian hitung nih kira-kira hasilnya lebih dari 7 atau kurang dari 7 atau sama dengan 7. Lebih dari 7. Kalau basah berarti nanti pH yang akan kalian dapatkan lebih dari 7. Ya. Ciri basah pH-nya lebih dari 7. Ciri asam pH-nya kurang dari 7. Kalau netral pH-nya sama dengan 7. Ya. Nah, kita hitung sekarang. Ini termasuk basah ya. Nah, basah juga terbagi dua nih. Basah kuat dan basah lemah. Nah, sekarang CaOH 2 kali ini basah kuat atau basah lemah? Karena rumusnya beda. Mau pakai bahasa yang mana nih? Pakai rumus bahasa kuat atau bahasa lemah? Bahasa lemah? Tahu dari mana kalau bahasa lemah? Orodeo. Tahu dari mana ciri-cirinya ini bahasa lemah atau kuat? Itu bahasa kuat. Sebenarnya harus dihafalin ya. Bahasa kuat tuh cuma sedikit. Hafalin yang kuat. Selain kuat berarti lemah. Selain yang kuat berarti lemah. Ciri-ciri bahasa kuat itu yang mana aja? Kalau dia logam golongan 1A dan 2A. Ya. 1A apa aja? LiNaK. Nah, 2A apa aja selain Be ya? Selain Be sama Mg. CaSrBa. Ya. Nah, di sini Ca depannya. Berarti termasuk golongan 2A kan ya? Berarti dia basa kuat. Tuh. Itu harus dihafal sebenarnya. Tapi kalaupun kalian misalnya nggak hafal nih, mentok nih, tiba-tiba lupa hafalannya. Nah, ciri-ciri basa kuat apa? Lihat aja di soal. Di soal diketahui ada nilai Kb nggak? Konstanta atau tetapan ionisasi basa. Di soal ada nggak Kb? Nggak ada. Kalau di soal nggak ada nilai Kb, berarti itu dia basa kuat. Karena yang punya Kb hanya basa lemah. Ya. Nah, nomor 5 nih nggak ada Kb, berarti dia basa kuat. Karena dia basa kan yang ditanya pH ya, urutannya kalau kamu mau dapat pH, kamu harus cari dulu pOH karena dia basa. Cari pOH dari mana? Kamu cari dulu rumus OH-, cari dulu OH-nya. Nah, OH- ini beda-beda antara basa kuat sama basa lemah rumusnya. Kalau basa kuat OH- rumusnya molar dikali valensi basa. Valensi itu banyaknya OH dalam senyawa basa. Ya. Nah, kita cari dulu nih yang pertama OH-nya. OH- molarnya dikali valensi. Di soal udah ada belum molaritas? Belum ada ya. Belum. Yang ada massa dan volume air. Nah, kita mencari molar diketahuinya massa, mr, dan volume. Gimana rumus mencari molar? Gram terlarut per mr kali 1000 per volume per mililiter ya. Nah, dikali valensi basa. Valensi itu banyaknya OH-nya. Ya. Kita masukin gramnya berapa? 3,7. MR-nya 74 kali 1000 per volumenya 500. Valensi itu banyaknya OH ada berapa? Nih, 2 kali OH-nya ada 2, berarti kali 2 ya. Ini bagi 501 bagi 502.
bagi 3,71 bagi 3,720 ya. 2-nya coret, berarti tinggal 2/10. 2/10 itu berapa? 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, dari OH min kita ubah ke POH. POH itu kan min log konsentrasi OH min yang udah kita dapat tadi. Masukin min log 2 kali 10 min 1 berapa? Pangkatnya turun jadi 1 min log 2. 1 min log 2. 1 ini dari pangkatnya. 1 min log 2. Ya. Ini baru POH. Kita ubah ke pH gimana? 14 dikurang POH. 14 dikurang POH-nya tadi 1 min log 2. 14 kurang 1 13 min kali min plus log 2. Ini pH-nya. Ya. Kalau pas kita cari terbukti ya pH-nya lebih dari 7. Berarti dia termasuk basa kuat. Kita lanjut ke soal nomor 6. Larutan asam etanoat 0,4 molar, Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5, memiliki pH sebesar. Nah, sekarang asam etanoat nih termasuk asam basa atau garam? Asam. Asam, udah dari namanya aja asam etanoat ya. Nah, sekarang ini udah jelas nih asam. Nah, sekarang nih asam lemah atau asam kuat? Karena rumusnya beda asam lemah sama asam kuat. Kita harus tahu dulu ini senyawanya asam kuat atau asam lemah. Asam lemah tahu dari mana? punya Ka. Ya, ada Ka-nya ya. Kalau ada Ka atau Kb berarti dia lemah. Kalau Ka asam lemah, kalau Kb berarti basa lemah. Nah, kita pakai rumus asam lemah mencari pH. Kita cari dulu konsentrasi H+. H+ asam lemah apa rumusnya? Akar Ka kali molarnya. Ka-nya masukin 2 kali 10 pangkat min 5. Molarnya 0,4 ya. Dijadiin bilangan berpangkat 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, dikaliin 4 kali 2. 8 kali 10 pangkat min 6. Ini ya. Akar 8 berapa? Oh enggak, gini aja deh tetap ya. 4 kali 2, 8 itu kan 4 kali 2 kali 10 pangkat min 6. Terus kita akarin. Akar 4 berapa? 2 berarti 2 akar 2 akar 2 kali 10 pangkat min 10 pangkat min 6 akar 10 pangkat min 3 ya. 3. Ya. Iya. Nah, udah H+-nya udah ketemu, masukin ke pH. pH kan min log konsentrasi H+. Berarti min log 2 akar 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya berapa? Pangkatnya min 3 turun ke depan ya. 3 min log 2 akar 2. Ini masih terlihat nggak share screen-nya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Bentar, ini kepencet. Nah, jadi pH-nya berapa? Sampai sini sih sebenarnya udah betul ya. Nah, tapi di sini ada keterangan log 2 di soalnya. Kalau kita masukin log 2 itu 0,3. Bisa nggak ketemu hasilnya? Masukin aja ya. Kalau enggak gini deh, kita ubah jadi sifat logaritma ya. 3 min log 2 akar 2 kan berarti 2 pangkat setengah ya. Enggak. Akar 2 itu
pencet lagi. Bukan ya. 4,5 akar. 4,5 akar. Akar 2 sama dengan 1,4. Oh, kalau enggak kita masukin aja deh akar 2-nya ya, desimalnya 1,4. Nah, masukin log 2-nya. 3 dikurang log 2-nya kan ini ya. 0,3 dikali 1,4 berapa? 3 dikurang 12 1,2 ya? Kok 1,2? 0,12. Berapa sih ini? 0,42 ya? 0,3 kali 1,4. Betul ya? Nah, tinggal kurangin berapa nih? 2,78. 2,58 ya? 5,58. Ya, 58. Ini tinggal ketelitian menghitung aja ya. Yang penting 58. Yang penting mah konsepnya udah ngerti. Cari dulu konsentrasi. Cari dulu konsentrasinya si H+. Setelah konsentrasi H+, kita cari pH. pH dapat, udah kita masukin aja yang diketahui. Diketahuinya log 2. Berarti kita masukin log 2 itu nilainya sama dengan 0,3. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 5, 6, 7 ini teori asam basa ya, tentang perhitungannya. Kalau nomor 5 sama 6 ini menghitung pH. Nomor 5 tadi menghitung pH larutan basa. Nomor 6 menghitung pH larutan asam. Nomor 7 teori nih. Nomor 7, pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry dari reaksi berikut. Bronsted-Lowry mendefinisikan asam sebagai apa? Pemberi atau donor. Donor apa? Donor H+, ya. Kalau basa, Ya, Menerima. akseptor atau menerima H+, ya. Kalau donor H+, berarti H-nya bertambah atau berkurang? Kurang. 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 Ya, kita memberikan H+, berarti nanti jumlah H kita berkurang. Kalau menerima H+, berarti jumlah H-nya nanti bertambah. Nah, kalau asam basa Bronsted-Lowry mah gampang ya, kalian pasangin dulu yang mirip. H2O di sebelah kiri miripnya sama yang mana di sebelah kanan? H3O. H3O+. Ya. Nah, ini mirip nih. Nih. Terus kalau H2SO4 miripnya sama mana di sebelah kanan? HSO4-. Ya. Nah, ini si H2O jumlah H-nya berapa? Di sebelah kiri 2. Di sebelah kanan jadi H-nya 3. ya, bertambah berkurang? Tambah. Bertambah. Kalau H-nya bertambah kan berarti dia menerima 1. Kalau menerima berarti dia basa. Pasangannya disebut asam, tapi asam konjugasi. Ya. Jadi pengertian asam konjugasi apa? Asam konjugasi adalah aslinya dia adalah basa yang telah menerima 1 H+. Ya. Nah, kalau yang H2SO4, H-nya di kiri berapa? 2. 2. Di kanan jadi H-nya 1. 1. Dari 2 jadi 1, berarti berkurang. Berarti dia telah mendonorkan 1 H-nya, jadi H-nya berkurang. Berarti H2SO4-nya di sini asam, HSO4-nya
Basa, tapi basa konjugasi ya. Jadi basa konjugasi itu apa? Basa konjugasi adalah aslinya asam yang telah kehilangan satu H plus atau yang telah mendonorkan satu H plusnya ya. Nah, kalau ditanya pasangan asam basa konjugasi ya, pasangan, kalau sebenarnya nulisnya yang benar ya, asamnya dulu baru basanya. Terserah mau asam konjugasi atau basa konjugasi, yang penting harus asamnya dulu baru basanya. Ya. Nah, asamnya di sini ada pasangan pertama siapa? H3O plus H3. Asamnya dulu. Yang asamnya berarti H. Yang pasangan pertama H3O plus, basanya adalah H2O. Ya, ini berpasangan. Pasangan yang kedua siapa? H2SO. Yang asamnya dulu H2SO4 dan HSO4 ini. Ada dua pasang. Kalau PG ya ini cari aja, kalau enggak yang ini, kalau enggak yang ini cari yang ada isinya. Kalau dia PG, kalau esai tulis keduanya pasangannya ya. Soal nomor 8 masih teori asam basa, tapi ini menurut Lewis. Lewis mendefinisikan asam sebagai apa? Asam Lewis. Dia kebalikan dari si Bronsted-Lowry ya. Kalau Lewis, asam adalah akseptor atau penerima. Penerima apa? Penerima pasangan elektron. Ya, kalau si Bronsted-Lowry, asam itu donor. Donor apa? Donor H+. Kalau Lewis nggak pakai H+, lagi, tapi dia pasangan elektron. Asam adalah zat yang telah menerima pasangan elektron, menurut Lewis. Kalau basa, dia donor. Menurut Lewis, basa itu donor pasangan elektron. Jadi syarat basa menurut Lewis, ada syaratnya, nggak semua senyawa bisa bersifat basa. Menurut Lewis, senyawa yang bisa bersifat basa adalah senyawa yang harus punya pasangan elektron bebas. Kenapa? Kan tugas dia untuk donor. Gimana kita bisa donor kalau kita nggak punya? Kan? Nah, berarti syarat Lewis, si basa ini harus punya pasangan elektron bebas, baru dia bisa donor. Nah, baru dia bisa bertindak sebagai basa. Ya. Nah, untuk tahu asam basa Lewis, kamu gambar dulu struktur Lewisnya. Nih, si CN sama H2O. Mana yang punya pasangan elektron bebas, itulah basa menurut Lewis ya. Kita gambar dulu si CN min. CN min, artinya min ini apa? Menangkap satu elektron ya. Kita konfigurasi dulu nih si C. Si C golongan berapa? C golongan 4, punya 4 elektron ya. 1, 2, 3, 4. Elektronnya nggak boleh sendiri, dia harus berpasangan. Si N golongan 5, berikatan 3 elektronnya sama si C. Sisanya 2. Ini kalau dia CN doang. Tapi di sini ada min. Min ini artinya apa? Menangkap satu elektron. Nah, gunanya apa? Untuk nemenin si elektron si C ini nih. Kan dia masih sendiri nih. Elektron nggak boleh sendiri, harus berpasangan supaya stabil. Nah, akhirnya dia menangkap satu elektron untuk nemenin elektronnya si C. Ya, jadilah dia seperti ini. Jadi CN min. Min ini elektron ini nih. Ya, untuk nemenin si C-nya. Nah, kalau H2O, coba atom pusatnya siapa? O. O, atom pusat mengikat H jumlahnya 2. Ini ya. H golongan 1 berarti punya 1 elektron. Si O golongan 6 punya 6 elektron. 1 berikatan sama H, 1 sama H lagi, sisanya 2 elektron. Sisanya 4 elektron atau 2 pasang. Nah, sekarang yang ada atom pusat kan H2O. Kalau CN ini nggak ada atom pusat. Atom pusat itu yang jumlahnya 1.
Ya. Kalau Cn ini kan jumlahnya sama-sama 1, C-nya 1, N-nya 1. Kalau di H2O yang jumlahnya 1 si O, si H-nya 2, berarti atom pusatnya O. Nah, atom pusatnya ini punya PEB nggak? Coba di H2O. Punya. 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 Karena dia punya PEB, maka dia bisa bertindak sebagai basa menurut Lewis. Nah, si Cn- berarti kebalikannya, dia adalah asam. Ya, berarti yang bertindak basa menurut Lewis adalah si H2O karena punya PEB di atom pusatnya yang akan didonorkan, ya. Karena basa menurut Lewis adalah zat atau spesi yang mendonorkan pasangan elektronnya. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 9. Ini masih asam basa titrasi ya. Titrasi ini reaksi penetralan asam basa. 20 ml asam sulfat dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Bila ternyata diperlukan 20 ml NaOH, maka kemolaran asam sulfat tersebut adalah, nah, rumus titrasi apa? Rumus titrasi penetralan asam basa. Rumus aslinya mol asam kali valensi sama dengan mol basa kali valensi. Ya, mencari mol kan ada banyak caranya. Tergantung yang diketahui di soal. Di soal ini diketahuinya volume sama molar. Berarti mencari molnya gimana? Kita pakai yang molar asam kali volume asam kali valensinya. Sama dengan basa juga sama, yang diketahuinya volume, ditanyanya molar. Berarti pakai molar basa, volume basa kali valensinya. Nah, dari rumus ini yang ditanya apanya? Yang ditanya Molar. molaran asam sulfat. Berarti MA-nya ditanya. Yang ditanya MA-nya. Udah masukin aja yang diketahui. Yang diketahui molar asamnya ditanya, volume asam 20 mili. Valensi asam, valensi itu banyaknya H. Asam sulfat apa rumusnya? H2SO4. H-nya ada berapa? 2, berarti valensinya 2 ya. Nah, molar basa si NaOH 0,1, volumenya 20, valensinya banyaknya OH pada basa, OH-nya cuma ada 1, berarti valensinya 1. Nah, berarti ini MA kali 40 sama dengan berapa nih? 2 ya. Nah, berarti molar asamnya berapa? 2/40. 1/20 berapa? 0,04 molar. Ya, itulah molaritas asam sulfatnya. Ini pakai rumus titrasi nomor 9. Nomor 10 nih. Seorang siswa melarutkan 3,9 gram, ini kurang gramnya ya, gram serbuk CaF2, MR-nya 78 dalam air hingga volume larutannya mencapai 250 ml. Diketahuinya KaHF sekian, yang ditanya pH. Nah, sekarang kalau intinya nih, kalau mencari pH, kalian harus tahu dulu itu larutannya asam, basa, atau garam. Si CaF2. Asam, basa, atau garam? Basa. Kalau basa kan cirinya tadi belakangnya ada OH. Ini ada OH-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti bukan basa. Antara asam atau garam? Asam lemah. Kalau asam lemah kan depannya H. Ini kan yang ditanya pH-nya si CaF2, bukan si HF ya. Ini dia cuma diketahui aja Kak. Ka-nya HF sekian.
Tapi kan yang ditanya pH larutan yang terbentuk. Larutan yang terbentuk itu apa? Yang ini, yang si CaF2 kan? Nah, CaF2 ini bukan asam kan, depannya bukan H. Ya, berarti CaF2 ini adalah garam. Kalau garam berarti dia ini materinya udah masuk materi hidrolisis garam. Ya. Kalau hidrolisis garam, kalian harus tahu dulu ini garam yang berasal dari mana. Untuk tahu sifatnya kan garam terbagi 3 ya, ada garam asam, ada garam basa, ada garam netral. Nah, si CaF2 ini kan udah fix nih dia garam karena depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Ya. Nah, sekarang nih garam asam atau garam basa. Si CaF2 ini kan terbentuk dari Ca2+ dan F-, ya, 2F-. Si Ca ini ion dari basa kuat, ya. Si F- ini ion dari asam lemah. Ini harus dihafal nih kan, waktu yang di video kan ibu jelasin ya. Harus dihafal apa aja ion basa kuat, apa aja ion asam kuat. Berarti selain yang kuat itu lemah. Nah, si Ca ini termasuk ion basa kuat. Si F ini termasuk ion asam lemah. Nah, sifat basa ini dilihat dari yang kuat. Yang kuatnya asam atau basa. CaF2 ion yang kuatnya ion yang basa atau ion yang asam? Basa, Bu. Nah, berarti ini garam bersifat basa. Paham ya? Kenapa sifatnya basa? Karena basanya lebih kuat, asamnya lemah. Karena basa lebih kuat, maka dia garam basa. Kalau garam basa berarti pakai rumus OH- atau H+. Pakai rumus OH-. Apa rumus OH- garam basa? Akar KW per Ka. Kebalikan ya, kalau OH- dia pakainya Ka nih, karena yang lemah asamnya. Kita pakai Ka. Kali molaritas garam, kali valensi, kalau ada valensi. Valensi ini ion lemah pada garam. Ion yang lemah di sini siapa? Yang dari asam nih, si F. F-nya ada berapa? Ada 2, maka nanti valensinya 2. Masukin angkanya. KW itu mah nilainya selalu tetap ya. Konstanta ionisasi air. Berapa nilainya? 10 pangkat min 14. Ini udah otomatis ya. Walaupun di soal nggak diketahui mah udah langsung otomatis isi. Si KW ini 10 pangkat min 14. KA-nya di soal diketahui nih. 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, molar garam kan belum ada. Yang diketahui baru masanya dan MR dan volume. Mencari molar dari massa, MR dan volume apa nih? Mencari molar dari gram per MR kali 1000 per volume dalam mililiter. Masukin gramnya berapa? 3,9, MR-nya 78, volumenya 1000, volumenya di soal 250 kali valensi. Valensi ini banyaknya ion lemah pada garam. Yang lemah kan ion F- nih. F-nya ada 2, maka valensinya 2. Ya. Ini bagi 251, bagi 250, 4. Bagi 3,91, bagi 3,9, 20. 2-nya coret. 10. 41 bagi 4, 2. Berarti sisa apa aja nih? Ini coret jadi min 11. Ini di bawah masih ada 0, naik ke atas jadi berapa? 10 pangkat min 12 ya. Tuh ya, sisa angka ini aja kan nih, sisa 2 jadi di bawah. Ini 01 naik ke atas, min 11 nambah 1 jadi min 12 ya. Dah gini aja, akar setengah ya
10 pangkat min 12 di akar berapa? Kali 10 pangkat min 6. Ini si OH min. Yang ditanya pH. Ubah dulu jadi POH. POH min log konsentrasi OH min. Min log konsentrasi OH minnya tadi akar setengah kali 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya berapa? Tinggal turun pangkatnya. 6 min log akar setengah. Ya. Ubah POH jadi pH. Berarti 14 dikurang POH. 14 dikurang POH-nya tadi 6 min log akar setengah. 14 kurang 6 berapa? 8. Min kali min plus log akar setengah. Inilah jawabannya. Saya Insya Allah bisa, nanti kalian coba kerjain lagi di rumah. Ini kan pembahasannya. Nanti kalian catat nih kalau masih ada waktu atau di foto. Ya, nanti kalian salin lagi supaya lebih paham. Kan soalnya udah Ibu lampirin ya di GCR. Nah, nomor 11 kita lanjut. Sebutkan sifat-sifat dari garam amonium klorida bila dilarutkan dalam air. Harus tahu rumus amonium kloridanya dulu. Amonium klorida apa rumusnya? Amonium itu NH4, klorida tuh Cl. NH4Cl kalau terurai menjadi ion amonium, amonium itu NH4+, dan ion klorida Cl-. NH4+ ini ion dari basa lemah. Cl- ini ion dari asam kuat, HCl, asam kuat kan ya. Nah, berarti ini adalah garam. Karena depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Berarti dia garam. Sekarang Ibu tanya nih, ayo dijawab. NH4Cl nih garam asam atau garam basa atau garam netral? Garam asam, Bu. Garam asam Garam atau basa? Atau netral? Garam asam, Bu. Betul, garam asam. Tahu dari mana ini garam asam? Ada H. Asam kuat. Karena Asam kuat, Cl. Dari asam kuat dari dan asamnya yang kuat. Nah, sifat garam ini dilihat dari ion yang kuat. Yang kuatnya si asam. Berarti dia garam asam. Ya, garam asam kalau dilarutkan dalam air. Berarti nanti kalau dimasukin lakmus merah berubah nggak warnanya? Kertas lakmus merah. Enggak. Kalau bersifat asam, lakmus merah tetap merah. Kalau dicelupin lakmus biru jadi merah. merah. Asam itu harus jadi merah ya kalau diuji dengan kertas lakmus. Terus kalau dari pH nih kalian bisa ramalkan nih, kira-kira nih pH garam nih kurang dari 7 atau sama dengan 7 atau lebih dari 7? pH-nya Kurang dari 7, Bu. kurang dari 7 ya, karena dia garam asam. Seperti itu ya. Paham ya, ini cuma konsep dan teori, bukan hitungan. Kita lanjut ke nomor 12 ya. 12, jika 6 gram urea dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml, maka larutan yang terbentuk memiliki molaritas sebesar, nah ini di materi satuan konsentrasi ya. Konsentrasi itu di kimia itu bahasa sederhananya kadar kepekatan suatu zat. Makin pekat, makin besar konsentrasinya. Ya. Nah, ternyata satuan konsentrasi itu nggak hanya molaritas ya, kan udah dibahas ya di satuan konsentrasi ada apa aja selain molaritas. Yuk, di pertemuan ke 13
13 ya, kalau nggak salah, satuan konsentrasi. Selain molaritas ada apa aja? Satuannya ada molalitas pakai L. Ada molaritas, ada molalitas pakai L sama pakai R. Beda nih, ya. Ada fraksi mol, ada persen massa. Ya, dilihat lagi nih catatannya di pertemuan ke-13. Nah, di nomor 12 ini yang ditanya molaritas yang pakai R, molar. Molar itu lambangnya M besar. Mencari molar ya, diketahuinya gram, volume, mr, apa rumusnya? Mol zat terlarut dibagi V larutan dalam liter. Kalau pakai gram mah nggak yang dalam liter. Kalau yang dalam liter pakainya mol. GR per Molar MR mol kali per volume. Volume ini dalam liter. Tapi kalau yang diketahuinya gram, pakai rumus gram terlarut per mr kali 1000 per volume. Volumenya dalam mililiter. Nah, kita pakai rumus yang mana? Yang diketahui di soal. Yang diketahuinya gram, mr, dan volume. Masukin gramnya 6, mr-nya 60, volumenya 500. Coret 1, ini 2. Coret 6-nya. Bagi 2, 1. Bagi 2, 5. Ya, berarti 1/5 berapa molar? 0,2 molar. Saya, ini mah gampang ya. Sering kita pakai tadi kan rumus ini ya. Rumus yang gram per mr kali 1000 per mililiter. Kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk membuat larutan kalium sulfat K2SO4 dengan konsentrasi 0,4 molal. Nah, ini molal nih, M kecil. Jadi kalau nulis tuh jangan asal-asalan, beda maknanya M kecil sama M besar di kimia, ya. Kalau M besar itu molaritas, M kecil molalitas. Pakai L sama pakai R, ya. Yang diketahui molal nih, M-nya kecil, ya. Maka ke dalam 200 gram air dibutuhkan garam kalsium sulfat sebanyak berapa gram? Nah, di sini yang ditanya gramnya terlarut atau pelarut. Tunggu dulu deh, Ibu tulis dulu nih, rumus molalitas apa? Yo, Gram molar zat terlarut dibagi R zat terlarut kali 1000 per gram perlarut. ya, gram terlarut per mr-nya kali 1000 per gram pelarut, ya. Ini terlarut, ini pelarut. Sekarang di soal nomor 13, siapa terlarutnya, siapa pelarutnya? Terlarutnya siapa di nomor 13? Nggak tahu, Bu. Terlarut, ini misalnya nih kalian nih ya, bikin larutan gula. Kalian larutkan gula pasir ke dalam air kan ya? Terbentuklah larutan gula. Nah, berarti yang terlarut di sini siapa? Kalium sulfat. Kalau di sini yang dilarutin sulfat, berarti kalium sulfat ini terlarut. Pelarut mah air biasanya. Ya, pelarut itu air, pelarut itu zat yang dilarutin. Siapa di sini? Kalium sulfat. Nah, coba lihat nih dari rumus molar ini nih yang ditanya masanya siapa? Masanya kalium sulfat, ya kan? Nah, berarti yang ditanya gram terlarutnya, GRT-nya, GRT yang ditanya. Masukin yang diketahui. Yang diketahui
molalnya udah ada 0,4, gram terlarut ditanya, MR-nya berapa? Cari nih, diketahuinya AR. Mencari MR gimana? Tambahin semua AR dari semua unsur-unsur dalam senyawanya. Di sini K-nya 2 ya, berarti 2 kali ARK 39. Ditambah S-nya 1, ARS itu 32. Ditambah O-nya ada 4, ARO 16. Tambahin semua ya. 2 kali 39 berapa? 78. Tambah 32. Tambah 16 kali 4, 64. Ini berapa tambah ini? 32 tambah 64. 174. Nah, 174 kali 1000 per gram pelarut. Pelarut tuh air. 200. Coret 1, ini 5 ya. Dan bisa dicoret lagi nggak? Berarti gram terlarutnya 0,4 kali 174 per 5. Berapa coba cari? Berapa dapatnya? 13,92. 13,92 ya. 13,92 gram. Ya. Ini nomor 13. Kita lanjut ke nomor 14. Nilai XP. XP itu apa? Fraksi mol pelarut. Betul, fraksi mol pelarut. Kalau XT? Fraksi mol zat Fraksi terlarut. terlarut. Ya, betul ya. Nah, yang ditanya nilai XP dari larutan etanol 46% dalam air. Berarti terlarutnya si etanol, pelarutnya air ya. Sudah, Bu, sudah. Sudah Bu, sudah beneran Bu. Nah, terlarutnya itu si etanol. Terlarut ini si etanol. Pelarutnya adalah si air. Ya, kalau nggak diketahui otomatis air. Nah, 46% berarti ini si terlarutnya. Berarti pelarutnya berapa? Kalau persen kan totalnya 100 ya. Berarti pelarutnya adalah 54. Ini udah persen masanya. Nah, yang ditanya XP. XP itu mol pelarut. Bentar. Mol pelarut. Kalau ditanya XP, maka mol pelarut dibagi Mol zat terlarut. tunggu sebentar. Ini kok jadi nggak bisa nulis, bentar. Terlihat nggak? Terlihat ya? Terlihat tuh. Nah, Lihat, Bu. XP itu mol pelarut dibagi mol total. Total itu terlarut ditambah pelarut. Ya. Di soal tadi berapa MRC etanol? 46. 46 ya. Mencari mol itu kan gram per MR. Gram pelarut per MR pelarut per gram terlarut per MR terlarut ditambah gram pelarut per MR pelarut. Gram pelarutnya tadi, pelarut tuh air 54, MR air H2O ya. H2O itu MR-nya adalah 18 ya. 18 per terlarutnya etanol, masanya tadi 46, MR-nya 46 di soal ya. Ditambah, ini tambah ya, gram pelarut. Pelarut itu tadi si air per MR-nya 18. 54 bagi 18 bisa nggak? 3 ya? 3 per 1 plus 3. Berarti 3/4 si XP-nya.
Udah sampai sini juga udah betul ya, 3/4. Kalau mau dijadiin desimal juga boleh. Ini soal nomor 14. Soal nomor 15. 15 apa soalnya? Nih ya, sebanyak 85 gram suatu senyawa non-elektrolit dilarutkan dalam 250 gram air. Jika MR senyawa adalah 85, molalitas. Nah, yang ditanya sekarang molalitas. Molalitas. Yo, apa rumusnya? Gram zat terlarut dibagi mr zat terlarut kali 1000 per gram pelarut. Nah, nomor 15 ya, sini. Molal, gram terlarut per mr terlarutnya dikali 1000 per gram pelarut. Gram terlarutnya berapa tadi? Suatu senyawa non elektrolit berapa masanya tadi? 85 ya. MR-nya 85 per 85 kali 1000 per gram pelarutnya tadi air 250 ya. Ini 1, ini 4, ini 1, ini 1. Berarti berapa molalnya? 4 molal. Seperti itu ya. Udah selesai sampai soal 15. Jika ada yang belum difahami silahkan ditanyakan sekarang. Mau SS soal, Bu. SS jawaban. Mau SS yang tadi ini ngehang. Yang Ibu, 13. aku mau tanya, Bu. Di videonya aja ya 1 sampai 13. Iya, Bu. Iya. Ibu, aku mau nanya, Bu. Iya, siapa? Krisna. Kan itu Ibu caranya kayak di pecahan gitu kan dicoret. Kalau misalkan manualnya boleh nggak? Kalau misalkan 85 dikali 1000 gitu bisa kan ya? Bisa, itu mah tergantung kalian aja. Kalian lebih cepatnya gimana? Iya. Tapi kalau manualnya kayak 85 dikali 1000 terus per 85 dikali 250 kayak gitu kan ya, Bu? Iya, Atau betul. kali sih. Kalau kayak gitu gitu kan ya. Oh iya, jadi ribet kan, angkanya kebanyakan kalau kalian kaliin semua. Coba 85 kali 250 berapa tuh? Lama ngitungnya. enggak, tapi saya nolnya ntar dulu maksudnya. Dihilangin dulu gitu. Ya boleh kayak gitu, terserah. Kalau kalian cepetnya kayak gitu dihitung dulu semuanya baru dibagi ya terserah. Kalau ibu sih cara cepetnya coret-coret aja. Ya udah, makasih ya, Bu. Ya. Ada lagi yang belum paham dari nomor 1 sampai 15? Jadi kita ini tentang nomor 1 sampai nomor 4 itu ikatan kimia ya. Nanti yang soal keluar di UAS itu ikatan kimia 1 sampai 4. Nomor 5 sampai nomor 9 itu asam basa, ada teorinya, ada perhitungan pH-nya, ada titrasi ya. Nah, nomor 10 ini hidrolisis garam, nomor 11 juga teori tentang hidrolisis garam. Nomor 12 sampai 15 ini satuan konsentrasi. Ya, jadi ini yang keluar di UAS kimia dasar. Termokimia tidak Ibu keluarkan di soal UAS ya. Cuma yang ini aja yang kita bahas di soal-soal ini yang akan keluar nanti di UAS. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Silakan langsung aktifkan mikrofon. Nanti pasnya 5 Ya, soal. 15 soal juga sama. Ferdi, Bu, saya mau nanya, Bu. yang tadi tanya siapa? Kan Zaki? hari ini kan gabungan, Bu, 3 kelas. Ya, silakan. Ya, Bu. Kan hari ini kan gabungan Iya. 3 kelas, Bu. Untuk besok hari Jumat, kelas A2 berarti kosong ya, Bu, kelasnya? Nggak ada kuliah, kan udah dialihkan ke hari ini. Oh, ya, Bu. Jadi yang hari Senin, Makasih, Bu. yang IA 1 ya, hari Kamis,
IA 5, IA 2 hari Jumat, ini digabung jadi satu di hari Kamis ini. Jadi yang besok hari Jumat yang nggak ada kuliah kimia dasar hari Jumat karena udah dipindahkan ke hari Kamis ini. Oh ya Bu. Makasih Bu. Iya. Ada yang bertanya mengenai materi? Nanti coba kalian ulang lagi ya di video, kan nanti kalian lihat pembahasannya, kalian salin, kan soalnya udah Ibu lampirin. Kalian salin ulang. Biasanya makin sering kita nulis, makin sering kita melihat, ya, itu akan semakin paham. Kalau kita melihat kan dua indera kita nonton nih pembahasannya, dua indera kita berfungsi ya, penglihatan dan pendengaran. Itu akan lebih efektif ya. Nanti disalin ulang dari rekaman yang nanti Ibu share di GCR, disalin ulang, semoga kalian lebih paham ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini kuliah kimia dasar kita ya di semester ganjil ini ya, sudah selesai. Ini pertemuan terakhir, pertemuan ke-15. Nanti tinggal pertemuan ke-16, kalian tinggal UAS. Semoga kalian sukses mengerjakan UASnya, mendapatkan nilai yang memuaskan, sehingga tidak ada lagi yang mengulang di mata kuliah kimia dasar ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu juga mohon maaf jika selama kuliah kimia dasar banyak kekurangan ya. Kalau ada kesalahan, Ibu juga mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Izin live duluan.